aku dibagikan sebuah tema tentang pemuridan. Jadi mungkin aku akan bercerita sedikit, nanti kita akan mengambil dari Kisah Para Rasul temanya, dan ada sedikit pengalaman yang bisa aku bagikan. Ya teman-teman, kalau setiap mengingat tentang pemuridan atau kelompok kecil, selalu yang ada terlintas di kepala aku adalah cerita tentang dua pohon ini. Yang pertama, sebuah pohon yang cukup besar. Ya, ini aku tadi coba cari di Mbah Google, di kebun raya mungkin beberapa tahun, 5 atau 4 tahun yang lalu, ya, pohon yang cukup besar, tumbang dan akhirnya memakan korban jiwa yang pada saat itu mungkin sedang ada di bawahnya. Ini di kebun raya Bogor. Pohon itu cukup besar, tinggi, kokoh, kuat, begitu ya teman-teman. Tetapi ketika waktu itu mungkin angin cukup kencang dan mungkin juga hujan angin cukup deras, pohon itu seketika tumbang. Lalu ada cerita juga tentang pohon bambu, teman-teman. Ya kita tahu ya, kalau bambu, ya kehidupannya atau komunitasnya, tempatnya itu pasti dia tidak pernah, jarang sekali yang tumbuh sendirian. Dia pasti akan mempunyai rumpun, mempunyai teman-temannya yang lain. Tetapi memang jarang kita lihat angin sederas apapun atau hujan sekuat apapun, bambu itu patah seperti pohon-pohon yang besar. Nah, kalau kita melihat sebenarnya bambu pada 4 tahun atau 5 tahun pertama pada saat dia ditanam, pertumbuhan ke atasnya itu tidak signifikan, teman-teman. Ya mungkin di sini ada orang agronomi yang lebih paham tentang fisiologi tumbuhan dari bambu. Jadi di usia 4 sampai 5 tahun dia tidak kelihatan pertumbuhannya, teman-teman. Jadi mungkin kalau orang-orang yang nanam bambu merasa frustasi begitu, karena 4-5 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi memang tidak signifikan terlihat ada hasilnya begitu, teman-teman. Tetapi sebenarnya 4-5 tahun ternyata bambu ini lebih fokus pada akarnya dulu, menancapkan kekuatan pada akar dan tanah. Lalu setelah 4-5 tahun mulailah ada progres pertumbuhan. Jadi sebenarnya di masa 4-5 tahun dia itu akan sangat kalah dengan tanaman-tanaman yang lainnya, karena tanaman yang lain relatif cepat tingginya gitu. Tetapi yang menarik memang ketika sudah beranjak dewasa, ketika ada angin, badai, ya, bambu ini sangat jarang patah. Tentu kita tahu bahwa bambu adalah memiliki sifat yang lentur, teman-teman. Ya, dia tidak kokoh, dia lentur. Kemana angin akan meniup dia, ke sana dia akan arah batangnya akan mengikuti arah angin. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir, teman-teman, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap permasalahan, kita juga harusnya melentur seperti bambu. Nggak usah terlihat kita bisa menghadang kokoh, kuat gitu ya. Pada akhirnya kita akan tumbang, tapi melentur saja. Tapi tidak patah, bahkan tidak tumbang. Jadi teman-teman, yang paling penting lagi adalah karena bambu hidupnya tidak pernah sendirian. Dia selalu dikelilingi oleh teman-teman yang lain. Ya. Jadi kita bayangkan saja kalau bambu mungkin dia juga sendirian, begitu tumbuhnya sendiri-sendiri, akan sangat rentan untuk tumbang atau patah. Disitulah makanya pentingnya memang komunitas seperti bambu ya. Ketika ada angin kuat atau badai kuat, ya mereka sama-sama saling melentur, sama-sama saling menguatkan begitu. Yaitu filosofi, teman-teman, bahwa kadangkala di dalam pelayanan yang kita lakukan, kita seringkali fokus pada seberapa, tapi seringkali kita lalai melihat seberapa dalam pertumbuhan orang-orang yang kita layani begitu. Padahal ketika masalah datang, pencobaan datang, yang terpenting itu bukan seberapa cepat kita bertumbuh ke atas, seberapa
dalamnya kitab mengakar kuat dan kokohnya. Ya, jadi kalau John Stott, radikalisator ya, tumbuh pada kedalaman, bukan bertumbuh pada ke atas, teman-teman. Ya teman-teman, kita akan melihat dari kisah para Rasul 2 ayat 41 sampai 45. Yang menarik adalah kalau kita melihat kisah para Rasul 41 ini tentang jemaat mula-mula, tapi sebelum penulis menuliskan pasal ini, kita tahu bahwa ada di kisah para Rasul sebelumnya tentang Petrus yang berkhotbah begitu luar biasa ya, sehingga banyak orang yang bertobat. Jadi kisah para Rasul 2 ini tidak terlepas dari kisah para Rasul kejadian sebelumnya tentang Petrus yang berkhotbah. Kalau kita melihat di ayat 42, ada kata bertekun 2 kali ya di dalam pasal ini. Di ayat 42 dan di ayat 46. Dan yang menarik sebenarnya kata bertekun ini memayungi dalam pengajaran-pengajaran persekutuan dan sebagainya ya. Jadi sebelum dia kasih tahu pengajaran-pengajaran persekutuan yang baik, di depan dibuat dulu kata bertekun, sehingga memang pengajaran yang baik pun atau persekutuan yang sehat pun akan menjadi sia-sia kalau kitanya tidak bertekun di dalam. Jadi ini sebenarnya satu prinsip dasar teman-teman. Yang pertama, ketika kita mau bertumbuh tentu ada ketekunan di dalamnya. Ya, kalau dalam KBBI aku coba melihat kata tekun itu adalah berkeras hati, tetap teguh, bertahan dalam waktu yang lama. Atau kalau dalam NIV dia menyebutkan they devoted themselves, artinya yang berdedikasi. Sementara kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, dia menggunakan kata proskartereo yang artinya mendampingi dan melayani di samping, menyediakan dan memakai banyak waktu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya prinsip ini juga baik untuk para PKK. Ya, aku pribadi ya coba mengevaluasi seberapa sering sih aku mendampingi adik KTB atau adik kelompok kecilku, mendampingi mereka dalam melayaninya, bersama-sama mereka, bahkan di samping mereka, menyediakan dan memakai banyak waktu bersama-sama dengan mereka. Lalu yang menarik, timbul pertanyaan sebenarnya apa sih yang mereka tekuni? Nah, disinilah yang tadi aku katakan, kata tekun itu memayungi pengajaran yang pertama, ya pengajaran yang sehat tentunya, bukan hanya berbicara tentang mukjizat, nubuat, kesaksian, ya, tapi di sini dikatakan bahwa pengajaran. Jadi teman-teman, bahwa memang kita harus tahu bahwa sebuah persekutuan yang sehat itu bukan berbicara tentang mukjizat atau nubuat atau kesaksian, tetapi tentang pengajaran yang sehat. Ya, ini juga sebenarnya prinsip yang baik di dalam kelompok kecil yang mungkin kita akan pimpin. Bahwa yang pertama adalah kita harus memastikan pengajaran yang kita berikan adalah pengajaran yang sehat. Lalu kata bertekun juga memayungi persekutuan yang sebenarnya kita tidak asing lagi, yaitu koinonia, ya, yang artinya simpati, ikut serta, sekutu. Ya, koina di ayat 44b itu dalam bahasa aslinya ya teman-teman, kepunyaan bersama. Ya, jadi arti kata bersekutu ini bersama-sama teman-teman. Kalau cuman gatal-gatal dan geli-geli aja itu bukan bersekutu mungkin, tapi itu kutu ya teman-teman. Lalu ada pemecahan roti dan berdoa. Ya, ini lebih kepada bentuk ekspresi ya sebenarnya, kebersamaan, saling memiliki, kasih yang tidak dingin. Nah, kita masuk ke 43. Aku coba singkat saja menggambarkan tentang kisah para rasul ini, teman-teman. Lalu ada ketakutan dan kekaguman. Ya. Dan setelah itu adalah mukjizat dan tanda yang bisa kita lihat. Sehingga prinsip dasarnya teman-teman adalah di dalam persekutuan yang sehat, kita tidak boleh menekankan mukjizat atau tanda lebih utama. Kita harus menekankan pengajaran yang sehat. Karena memang itulah contoh yang sudah diberikan oleh jemaat mula-mula. Ya, kadang-kadang memang kita pikir, aduh ini berat nih pengajarannya gitu ya. Walaupun memang benar, tetapi memang itu sebenarnya sangat alkitabiah teman-teman. Kalau kita masuk ke ayat 44 sampai 45 bagian terakhir teman-teman, di situ ada dikatakan bersatu. Ya, bersatu bersama serta kepunyaan seseorang, kepunyaan bersama. Ya, tentu juga ini kalau kita melihat lebih
dalam sebenarnya mereka bukan menjual semuanya ya teman-teman, enggak, tetap ada yang disisakan, tapi memang ini coba menggambarkan tentang kebersamaan dan kesehatian mereka. Nah, sebenarnya ini juga menarik teman-teman, bahwa apa yang membuat kita selama ini bersatu di dalam Perkantas Bogor misalnya, di dalam kelompok kecil yang kita pimpin di dalam KTB, atau di dalam persahabatan kita di kampus, atau persahabatan kita di mana begitu, atau dalam relasi dengan pacar atau dengan yang sudah menikah. Apa sih yang selama ini membuat alasan kita semua bersatu? Tetapi kisah para rasul ini menarik adalah dia melihat bahwa yang membuat mereka bersatu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Kristus itu sendiri yang telah disampaikan Petrus di kejadian sebelumnya. Sehingga bagiku, ketika suatu hubungan atau relasi kesatuan itu tidak dilandasi pada karena Kristus, maka relasi dan kesatuan itu sangat rentan untuk hancur dan retak, teman-teman. Ya, kita lihat di ayat 44 sampai 45 juga mereka menjual harta ya, tapi itu bukan semua harta ya, kalau kita lebih dalam lagi tidak, tapi ada yang mereka sisakan. Nah, sebenarnya orang sekte Qumran dan sekte komunis ya, atau orang-orang praktik komunis juga sebenarnya seperti ini. Mereka melakukan tidak asing sebenarnya, menjual harta terus dibagikan, itu tidak asing teman-teman ya. Tetapi yang menarik di kisah para rasul ini, yang berbeda adalah hal ini terjadi bukan karena paksaan atau tunduk pada perintah, tetapi karena hati yang bergairah yang telah disentuh oleh Tuhan, bahwa bukan seberapa banyak yang mereka miliki, tetapi mencukupkan diri untuk kesusahan komunitas. Ya, jadi bedanya di situ teman-teman. Yang satu karena memang desakan dan paksaan, tapi kalau yang di kisah para rasul ini memang lahir dari hati yang paling dalam. Kita ke ayat 46, dan di sini kembali kata bertekun diulangi. Kita tahu teman-teman, kalau dalam satu perikop ada sebuah kata yang diulangi secara berkali-kali, berarti itu adalah bagian yang sangat penting yang tidak boleh kita lewati. Kata sehati, bertekun memayungi kata sehati. Sehingga mengapa menjadi penting bagi kita sehati? Bukan sepikir, tetapi memiliki kesehatian teman-teman. Karena kalau kesepikiran agak rumit kita, karena setiap orang pasti punya pola pikir yang berbeda-beda. Tapi kalau kita punya kesehatian, punya tujuan dan visi yang sama, tentu itu bisa didapatkan. Lalu di bagian akhir kita melihat ada buahnya, yaitu mereka gembira dan tulus hati. Yang menarik adalah teman-teman, mereka menjual banyak, tetapi hati mereka gembira dan tulus hati pada akhirnya, pada endingnya. Kalau kita melihat kadang-kadang kan, kalau kita jual ini untuk orang lain, kita takut mengalami kesusahan kalau kita berbagi. Tapi di sini kisah para rasul menggambarkan bahwa hati mereka gembira dan tulus hati. Lalu di bagian paling terakhir ayat 47, dan ini adalah buah juga teman-teman, mereka disukai oleh orang lain dan jumlah mereka bertambah. Yaitu bagian dari kisah para rasul. Sebenarnya ini satu prinsip yang cukup baik teman-teman, kalau kita bisa menerapkannya di dalam KTB dan KK yang kita pimpin. Dalam peribahasa Cina mengatakan seperti ini: aku mendengar, aku lupa; aku melihat, aku ingat; aku melakukan dan aku mengerti; aku melakukan dan aku berubah. Menurut psikolog, kita punya potensi mengingat apa yang kita dengar 10%, apa yang kita lihat 50%, dan apa yang kita lakukan 90%. Ini kita melihat teman-teman bahwa piramida belajar ya, ceramah itu hanya 5% begitu yang membaca, audiovisual, demonstrasi, kelompok diskusi, tapi mengajarkan orang lain itu 90%. Artinya memang kalau kita melihat KTB dan KK yang kita pimpin, sebenarnya itu melatih orang, dan melatih orang untuk melakukan, dan itu menolong mereka untuk mengingat 90% kekuatannya di situ teman-teman. Dan memang sebenarnya disinilah kekuatan dari pemuridan yang kita lakukan. Sehingga bagiku teman-teman, mengingat kembali core bisnis Perkantas adalah pemuridan. Ya, sehingga aku pun menyadari bahwa tugas para staf sebenarnya adalah bukan
hanya menjadi sebagai IO atau pembicara, tidak. Tapi core bisnis dari Perkantas itu sendiri yaitu adalah pemuridan. Kalau kita melihat dalam Lukas 4 ayat 42, ketika banyak orang berbondong-bondong datang minta kesembuhan ya teman-teman, mengejar Yesus, minta mukjizat gitu ya, orang-orang yang sangat potensi untuk ditobatkan. Tetapi di Lukas 4 ayat 42 Yesus tidak melayani mereka, tapi Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke tempat yang lain untuk terus menginjili. Sehingga memang Yesus tahu apa yang menjadi core bisnisnya, apa menjadi tujuan utamanya ketika dia melayani. Dia tidak tergoda oleh banyaknya orang yang berbondong-bondong memuja dan memuji dia. Sehingga ini bagian yang perlu juga kita ingatkan, bahwa kita sebagai komponen Perkantas, bahwa suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, bahwa memang core bisnis kita adalah pemuridan. Dan tentu musuh terbesar dari pemuridan yang sehat adalah pelayanan-pelayanan yang instan, ya, pelayanan-pelayanan yang skala besar, ya, IO dan lain-lain. Itu adalah musuh terbesar teman-teman sebenarnya kalau kita boleh pikirkan. Chuck Colson menuliskan, dia coba melihat realita zaman sekarang ini, gereja semakin meluas 3.000 mil, namun hanya 1 inci kedalamannya. Ya, pelayanan kita, mungkin Perkantas Bogor juga, aku tidak tahu apakah pelayanan kita semakin berkembang, semakin besar, tetapi apakah kita semakin dalam? Ini juga bisa menjadi satu evaluasi di dalam pelayanan kita. Bagian terpenting di dalam kelompok kecil dan KTB adalah kita tidak pernah bisa memastikan semua orang yang kita pimpin itu akan bertumbuh di dalamnya. Tidak, itu bukan bagian kita, dan kita tidak boleh menjadi beban di bagian itu. Karena Yesus sendiri kita tahu bahwa ada satu muridnya yang akhirnya mengkhianati dia. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau PKK atau PKTB menyerah karena kelompok kecilnya nggak jalan, adik-adiknya susah, tapi aku pikir kita tidak pernahlah memiliki AKK yang seperti Yudas sampai mengkhianati dan menjual kita. KKR atau ibadah-ibadah besar menghasilkan begitu banyak petobat yang baru. Namun kita tahu teman-teman bahwa untuk menghasilkan murid itu tidak bisa lahir dari sebuah program yang kita buat, KKR atau event, PPAK misalnya buat sebulan sekali, PMKB, Bible studinya, terus TPS misalnya juga, BSF-nya, tidak bisa teman-teman. Itu bukan utama dari pemuridan. Yang terutama adalah yang memang kita harus memberi diri, memimpin. Dietrich Bonhoeffer, salah satu teolog Jerman ya teman-teman, yang lahir pada saat masa Nazi, dan akhirnya dia juga 3 hari sebelum, kalau kita lihat kisahnya, dia dibunuh, digantung diri, seorang teolog dibunuh oleh Nazi. Mirisnya adalah 3 hari atau 2 hari setelah dia digantung, para Yahudi bisa dibebaskan, Nazi kalah, tapi itu telatnya hanya beberapa hari aja. Mungkin kalau datangnya tentara sekutu lebih cepat, Dietrich Bonhoeffer bisa mungkin selamat. Dia mengatakan bahwa Kristen tanpa pemuridan adalah Kristen tanpa Kristus. Sehingga bagi dia memang, dia melihat bahwa pemuridan ini sangat penting. Dan pemuridan tentu bukanlah beban teman-teman atau kejar bahan, tapi yang paling terpenting sebenarnya bagiku, aku juga belajar bagaimana kita memiliki relasi dulu. Kita merasa kita bersahabat dengan adik-adik. Kita mungkin punya sahabat baik ya teman-teman, atau punya geng ya teman-teman. Kenapa itu tidak kita bisa terapkan di dalam kelompok yang kita pimpin? Karena kalau udah bersahabat, udah punya relasi yang enak gitu ya, enjoy gitu ya, udah saling percaya, kita nggak akan susah lah untuk mengajak mereka ketemuan misalnya, atau buat jadwal begitu teman-teman. Tapi yang seringkali ketika dalam pemuridan yang kita lakukan, wah pokoknya kita harus bahan harus habis, PA terus gitu ya. Kita lupa pada bagian yang paling penting adalah relasi, mendengarkan cerita mereka. Gitu. Seolah-olah bahwa PA, baca Alkitab, gali Alkitab, bahas bahan, itu adalah semua segala-galanya. Nggak bisa teman-teman. Buku yang aku baca ya tentang transforming discipleship mengajarkan dan membukakan, oh iya ya, aku selama ini juga terkecoh pada hal itu. Bukan seberapa rutin kita bertemu, tapi profilnya seperti apa. Kita melihat mungkin tiap minggu ada progres di dalam adik-adik KTB kita. Gitu. Dan
mari kita di dalam KTB pemuridan yang kita lakukan, kita berbagi cerita, kita berbagi hidup, kita banyak mendengar, bukan berkhotbah. Dan itulah yang mereka butuhkan sebenarnya. Karena kalau cuma berkhotbah, menjadi pembicara gitu, sudah banyak. Aku rasa di Indonesia ini kita tidak kekurangan pembicara atau pengkhotbah yang hebat. Tapi mungkin kita kekurangan orang-orang yang mau mendengarkan setiap cerita adik-adik yang kita pimpin. Ya, aku teringat di dalam renungan yang aku baca, teman-teman, ada dua kisah yang mau aku bagikan. Aku teringat adik asistensiku yang tahun 2010 waktu itu aku pimpin, gitu ya teman-teman. Ya, aku pimpin dengan ala kadarnya, ya maksudnya aku tidak mengharapkan mereka, tidak tahu bahwa 10 atau 5, 7 tahun, 10 tahun ke depan mereka akan seperti apa. Aku hanya mengerjakan menjadi bagianku. Yang menarik adalah salah satu adik asistensiku waktu itu, Rodex, ya kebetulan aku bekerja di Sintang waktu 2014 dan nggak tahu ceritanya bagaimana, begitu tiba-tiba dia juga, Rodex ini dapat pekerjaan dan penempatan di Sintang. Ya di situ mungkin sudah ada hampir 3 tahun kami nggak ketemu teman-teman. Lalu aku datang ke kosan dia, ya aku datang dari site kebun, ya itu jaraknya sekitar 170 km teman-teman ke kota Sintang. Jadi kalau kita pulang pergi sekitar 350 km pulang pergi. Waktu aku datang, ya aku juga tidak berharap ya teman-teman, karena kondisiku juga tidak juga cukup baik ya, sudah lama tidak pelayanan, tidak ada persekutuan begitu ya teman-teman. Saat teduh juga udah hancur-hancuran begitu pada saat waktu di dunia kerja ya, waktu aku kerja di kebun. Tapi yang menarik teman-teman adalah ketika aku datang ke kosannya, terus aku nginap, terus aku pulang besoknya gitu teman-teman, dia menulis di Facebook tanpa aku tahu ya teman-teman bahwa dia tidak nge-tag. Waktu aku buka Facebook, menarik dan aku screenshot apa yang dia katakan teman-teman. Ini sekitar tahun 2016. Dia mengatakan dalam kehidupan setiap orang pada suatu waktu api batinnya pernah padam. Api itu lalu membara oleh perjumpaan dengan manusia lain. Demikianlah apa yang terjadi. Saya berjumpa kembali dengan penjala saya sewaktu di kampus. Dia datang dari jauh menemui saya di Sintang. Hari ini adalah teraneh. Saya tidak pernah menyangka pertemuan ini akan terjadi. Kami mengisi waktu sempit, kami seperti biasa, sharing pergumulan hidup, bernostalgia, kampus kosan, sampai kehidupan masa depan pun tidak ketinggalan. Dan tidak kelupaan kami mendengarkan lagu favorit kami waktu di kos-kosan dulu, Who Am I, Casting Crown. That was awesome. One day in Sintang like 4 years in Bogor. Awalnya saya mengira pertemuan ini biasa saja, namun setelah kami berpisah, baru saya merasakan hati saya tidak tenang, ada sesuatu yang harus saya pastikan. Saya berdiam diri dan melihat ke dalam hati saya sendiri, ya benar, ada yang padam di dalam hati saya, di mana api yang dulu saya punya, yang dulu saya bagikan. Saya berdiam diri dan melihat ke dalam hati saya sendiri, ya benar, ada yang padam di dalam hati saya, di mana api yang dulu saya punya, yang dulu saya bagikan. Allah mengirimkan penjala saya untuk membantu saya menghidupkan kembali api. Kami nggak tahu kenapa kami bisa bertemu di Sintang, dan ketika aku datang, aku hanya numpang tidur. Kami tidak ada berbicara tentang hal-hal berat, tentang teologi ya. Kami juga tidak ber-PA pada saat itu. Kami hanya sekedar pemukangan teman-teman. Tapi ya aku juga tidak menyangka bahwa itu cukup menggores dan melekat di hati dia pertemuan itu. Dan apakah ini karena aku? Tentu tidak. Maka benar apa yang dikatakan di dalam sebuah kitab bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan manusia. Seringkali ketika kita dalam masa-masa yang padam, perjumpaan dengan orang itu sangat menolong kita. Nah, bagian terakhir teman-teman, aku juga punya salah satu adik namanya Daniel, ya ini satu kelompok juga dengan Rodex tahun 2010. Daniel ini ya dia ke Papua, teman-teman, begitu tamat dia waktu itu pelayanan ke Papua. Ini dulu pacarnya, si Daniel angkatan 2010, 47, dan ini pacaran. Waktu itu mereka pacaran mungkin pas dia mau tamat.
Ini angkatan 48 2011 pacarnya, dan mereka sama-sama ke Papua. Setelah beberapa tahun, aku lupa tepatnya tahun berapa, 2018 kalau aku nggak salah, 2018 mungkin ya, mereka menikah. Dan sampai hari ini, tahun ini 2020, mereka masih ada di Papua. Mereka melayani pendidikan di pedalaman Papua. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa ada orang-orang yang seperti Daniel Rodex tadi, sekarang dia di Wahana Visi Indonesia. Ya, jabatan dia juga sudah cukup tinggi, teman-teman. Aku tidak pernah menyangka orang-orang yang kupimpin, dan tidak pernah berharap begitu ya teman-teman. 10 tahun, 8 tahun ke depan mereka akan seperti apa. Dan tentu itu bukan perkara siapa yang memimpin, tapi bagian kita ya, kita menyediakan komunitas tempat bagi mereka, dan ketika mereka bertumbuh atau tidak itu bukan bagian kita yang utama, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam. Nah, ini teman-teman, bagian ini yang cukup aku ingat adalah ketika pergumulanku harus balik ke Bogor atau tidak, teman-teman. Terus terang tidak mudah bagiku untuk memutuskan kembali ke Bogor. Terlalu besar risiko yang harus kuambil, terlalu besar hal yang kulepas, teman-teman, dan itu butuh waktu bertahun-tahun, teman-teman, untuk memantapkan bahwa aku ya balik ke Bogor. Tetapi yang menarik, teman-teman, di dalam pergumulan yang cukup kuat pada saat tahun 2018 ya, aku buka Instagram ya teman-teman, dan bagian ini yang sebenarnya cukup menolong ya, adik yang kulayani gitu teman-teman. Dia menuliskan begini, tahun 2017 adalah tahun pujian bagi kami kepenuhan janji Tuhan, bukan kepenuhan dari sisi materi, namun penggenapan janji-janji. Kami pergi ke ujung bumi memegang visi, membawa hati ilahi dan berjuang membawa transformasi. Thanks, Gaur Beta sudah setia menemani mengerjakan tujuan hidup ini. Bukan tujuan yang hanya menguntungkan kantong pribadi, tapi membawa inspirasi menjadi sampai ke ujung mimpi. PR masih banyak, tantangan 2018 makin menarik, tetapi miliki kasih seperti kasih Yesus. Ketika Tuhan menemukan hatinya dalam sebuah pribadi, dia tak lupa untuk memperlengkapi. Meski harus melewati 3 elemen, darat, laut, udara, yang penting we are home for Christmas lah. Hari ini kalau aku tidak salah dia ada di pedalaman Papua. Aku lupa, dan waktu konflik Papua aku juga cukup mengkhawatirkan keadaan dia, dan mereka sudah memiliki anak 1. Mereka masih setia sekarang, suami istri dan anaknya di pedalaman Papua. Dan ketika di dalam pergumulan itu, orang yang dulu kulayani menolong aku, bahwa sebenarnya dialah guruku, dialah yang memberikan aku kekuatan secara tidak langsung melalui statusnya. Orang yang dulu kulayani bisa mengatakan tidak penting tentang kantong pribadi. Pada saat itu dia adalah pemimpinku, pemimpin di dalam mengambil sebuah keputusan hidup. Dia adalah teladan bagiku, adik yang dulu kulayani, dan dia adalah guru di dalam sebuah keputusan dalam kehidupan. Ya teman-teman, itu renungan yang bisa aku bagikan tentang pemuridan. Aku tidak tahu teman-teman pergumulan kita di tengah kondisi pandemi ini, siapa orang yang kita pimpin, apakah masih jalan atau tidak, atau kita sudah malas, atau kita sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk memimpin kelompok. Serasa tidak ada hasilnya, tidak ada progresnya seperti bambu tadi gitu. Tapi aku berbagi tentang 2 pengalamanku yang juga aku tidak pernah menyangka, bahwa ya kita akan melihat hasilnya nanti, bukan sekarang. Ya ini sayang ya, ada sebuah kutipan yang cukup bagus, tapi ini terpotong ya. Quotes-nya mungkin seperti ini: every pain gives a lesson, and every lesson changes a person. Setiap pergumulan akan memberikan sebuah pelajaran, dan setiap pelajaran akan mengubahkan seseorang.